Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Kembali kita bertemu di dalam perkuliahan virtual ini untuk mata kuliah Creativity and Innovation pada kampus ISB Atma Luhur. Salam budi luhur. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-10 karena pertemuan ke-9 kita minggu kemarin adalah pertemuan untuk ujian tengah semester. Baik adik-adik, seperti yang adik-adik perhatikan ya, adik-adik lihat bahwasanya minggu kemarin sebelum ujian tengah semester kita sudah diskusi panjang lebar bagaimana manfaat daripada kreativitas dan bagaimana pula posisi manfaat besar daripada kreativitas itu dalam kehidupan bisnis, khususnya di dunia usaha mikro, kecil, dan menengah. Setelah itu bagaimana peranan daripada inovasi sebagai pemanis, pelengkap daripada kreativitas. Karena kalau kita ketahui setelah adanya kreativitas, segala sesuatu yang menyangkut ide baru, maka akan jauh lebih baik juga akan dikerjakan dengan cara pengembangan untuk menuju kepada pengembangan kebaruan itu sendiri. Nah, setelah beberapa minggu, beberapa contoh yang sudah kita tampilkan, nah ini diperlukan lagi apa ide lain daripada kreativitas dalam bisnis. Kalau tadi ada beberapa penawaran tentang kreativitas jasa, khususnya di bidang respis ya. Misalnya saja adalah kafe, tapi bagaimana kafe tersebut bisa dikembangkan dengan cara yang bersifat nuansa natural, sehingga dibuatlah kafe-kafe yang sedikit agak mencorok ke arah pantai, atau dibuat taman-taman buatan, agar kiranya nanti para pengunjung bisa kembali rileks, tenang, santai, dan menghilangkan stres tentunya. Baik, ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita tunjukkan, misalnya bisnis antar jemput online. Nah, ini sekarang merupakan suatu bisnis jasa yang sangat-sangat dibutuhkan di dunia virtual sekarang ini, di dunia digital. Ini sangat cocok sekali dalam implementasi industri 4.0, industri 4.0. Terlebih di zaman pandemi sekarang, kegiatan bisnis itu sangat dikurangi yang namanya bisnis direct marketing atau bisnis yang sifatnya tatap muka langsung. Di kota besar itu secara umum seperti Jakarta, Palembang, dan beberapa kota lain itu ada Gojek, Grab, dan Maxim. Apa yang mereka lakukan banyak sekali. Misalnya konsumen selama di rumah itu tidak bisa keluar karena pandemi, mereka bisa memesan makanan atau minuman yang mereka inginkan dan segala macam. Ya. Nah, ini adalah lambang daripada Gojek yang kemudian bertransformasi dengan merubah simbolnya seperti ini. Ya, itu bisa-bisa saja. Nah, ini yang sudah fix lambang daripada Gojek itu sendiri. Kemudian yang kedua ada layanan antar jemput online yang disebut dengan Grab. Ini adalah layanan antar jemput dari Malaysia, ya. Namun sudah hadir di Indonesia dan beberapa kota besar sudah ada. Seperti di Bangka sendiri sudah ada. Nah, namun ada lagi yang terbaru yaitu Maxim, yang menurut saya selama pengalaman saya menerima jasa Maxim ini memang jauh lebih murah ya harganya dibandingkan dengan yang kedua. Nah, kemudian ada lagi yang terbaru, jadi InDriver. Beberapa bulan yang lalu mereka buka lowongan untuk supir mobil dan pengendara motor. Ini tujuannya adalah untuk mengikuti arus daripada permintaan jasa online antar jemput yang memang semakin lama semakin meningkat. Maka muncullah InDriver. Ya. Kemudian yang kedua, jasa lain yang sekarang ini cukup baik adalah bimbingan belajar. Bisa tatap muka maupun online. Kalau bimbingan belajar dari dulu itu di Bangka, di Kota Pangkal Pinang khususnya, itu sudah ada namanya Primagama. Tapi sayang Primagama sekarang sudah down ya, sudah tutup. Nah, namun sekarang kembali lagi muncul namanya Ganesha Operation atau GO orang mengatakan. Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena berdasarkan hasil perkembangan yang ada, pertumbuhan bisnis daripada pelayanan Ganesha Operation itu sangat bisa diterima oleh masyarakat. Khususnya
para wali murid, orang tua murid, termasuk murid sendiri merasa senang dengan keadaan ini, ya. Karena sekarang ini kalau mengandalkan apa yang didapat di sekolah, kelihatannya siswa-siswa semakin lama semakin berkurang, gitu ya. Maka dibutuhkan bimbingan belajar sebagai salah satu alternatif lain bagi siswa-siswi untuk belajar, ya. Nah, ini dulu Primagama. Ini awalnya dulunya kalau nggak salah itu berasal dari Jogja, tapi sudah membuka cabang di beberapa kota di Indonesia, namun sekarang sudah kembali down-nya, tutup. Nah, kemudian yang sekarang masih eksis adalah Ganesha Operation atau Nah, itu lambang yang terakhir, dan sekarang sudah ada lambang yang terbaru dalam rangka untuk mengupdate eksistensi mereka. Kemudian ini cukup menarik, ada jasa perawatan tubuh. Jasa perawatan tubuh ini sekarang di dunia kecantikan itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi sinar matahari semakin lama ultraviolet bukan lagi untuk menambah vitamin D untuk kesehatan, tapi justru sebaliknya bisa merusak kulit, bahkan menimbulkan kanker kulit. Maka dari itu masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas ini sangat butuh yang namanya pelayanan perawatan kulit atau kecantikan. Maka muncul dari dulu hingga sekarang itu sangat terkenal, namanya Martha Tilaar. Ini nama orang, nama seorang ahli kecantikan, seorang dokter, ya, yang meramu berbagai macam ramuan untuk tujuan kecantikan. Kemudian Martha Tilaar juga mengembangkan varian bisnisnya ke arah kecantikan lain seperti bedak, lipstik, dan segala macam, termasuk parfum, ya. Kemudian Sari Ayu, Martha Tilaar ini juga adalah bentuk layanan kecantikan bagi remaja putri atau wanita yang ingin lulur rempah dan segala macam, ya. Ini ada beberapa juga contoh-contoh lain yang bisa kita sajikan sehubungan dengan pelayanan itu. Kemudian adalah pangkas rambut atau disebut dengan bird and comb. Ini juga cukup baik untuk dilirik bagi kalangan pebisnis. Nah, ini ada beberapa juga yang mungkin bisa dilirik, ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan siapa ini? Ya, tepat sekali. Ini yang kita sebut dengan Rudy, ya. Rudy ini adalah seorang ahli pangkas rambut yang memang dia memiliki keahlian khusus. Selain daripada sekolah secara formal, juga pernah kursus sehingga dia membuka usaha pangkas rambut yang saat sekarang ini Salon Rudy Hadi Suwarno itu tersebar di beberapa kota besar. Nah, tidak kalah menarik, ya, yaitu jasa catering. Jasa catering ini tidak saja digunakan untuk wedding party, ya, tapi untuk acara ulang tahun, acara arisan, sehingga tidak tanggung-tanggung anak presiden pun ikut hadir dalam menyemarakkan bisnis catering ini. Coba Anda perhatikan, beliau sendiri itu langsung turun ke lapangan untuk menyiapkan beberapa makanan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, inilah contoh akhir daripada creativity dan innovation. Sebuah kue bolu yang dibentuk sedemikian rupa, ini adalah kreativitas. Dibentuk dalam bentuk kamera. Tapi ternyata orang tidak akan percaya bahwa setelah dipotong inilah sebuah bolu. Nah, ini adalah inovasi tersendiri dari kalangan cook atau chef di bidang pastry dan segala macam, ya. Kemudian kalau kita kembali, apa sih tujuan inovasi? Inovasi itu tujuannya sebenarnya ada 3 hal, yaitu untuk corporate myopia, industry turbulence, dan future incompetence. Baik adik-adik, karena sudah waktunya saatnya kita berpisah, demikian dulu video singkat yang bisa saya berikan kepada adik-adik. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami, lebih kurang nanti bisa kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam budi luhur. Tetap semangat.